Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami Tarla. Di video kali ini aku mau bercerita tentang sebuah film horor misteri berjudul Exhuma. Film ini menjadi salah satu film Korea terlaris di Indonesia. Berawal dari sebuah keluarga kaya yang tinggal di Amerika Serikat memiliki bayi yang tidak biasa dan bisa dikatakan seperti orang koma. Namun dari hasil pemeriksaan medis semuanya terlihat normal. Singkat cerita, mereka pun memanggil dukun sakti dari Korea bernama Lee Hwa. Meskipun terjadi perdebatan antara mereka karena tidak percaya. Suami dari si keluarga kaya yang bernama Ji Yong pun bercerita, awalnya adiknya bunuh diri di rumah sakit jiwa, lalu rentetannya berlanjut ke anak bayinya. Dan dia pun setiap kali memejamkan mata, dia selalu mendengar suara orang berteriak. Lalu si dukun sakti Lee Hwa Lin, kita sebut saja Lee Hwa, pun mengatakan ramalannya bahwa ini semacam dosa keturunan atau leluhur, di mana ada leluhur mereka yang merasa tidak nyaman di tempatnya saat ini, dan ini mestinya diperbaiki. Akhirnya Ji Yong menggali kuburan ibunya atas bantuan seorang ahli Feng Shui. Namun ahli Feng Shui tersebut mengatakan tidak ada yang salah dengan tempat ibunya dimakamkan. Ji Yong kemudian kembali lagi membicarakan mengenai niatnya untuk menggali kuburan kakeknya yang sudah berusia ratusan tahun bersama keluarganya. Di sini keluarganya terlihat tidak menyetujui hal itu karena dia tidak mempercayai cerita mistis dari para dukun itu. Dan dia beralasan jika terjadi kesalahan akan menjadi hal yang berbahaya ke depannya. Namun Ji Yong pun bersikeras dia tidak peduli mereka setuju atau tidak. Dia berkata dia sendiri yang akan memutuskan. Singkat cerita, Ji Yong pun kembali bertemu dengan si ahli Feng Shui untuk menggali makam kakeknya dan segera memindahkannya. Terjadi sedikit perdebatan di antara mereka karena Ji Yong minta merahasiakan hal ini dan langsung memindahkan petinya ke tempat lain tanpa membukanya. Sedangkan menurut si ahli Feng Shui harusnya diurus administrasi kepemerintahan setempat dan petinya dibuka untuk kemudian diambil sisa-sisanya. Namun Ji Yong meminta menurutinya saja karena dialah yang menggaji mereka. Lalu kemudian di antara petugas penggali pun terjadi perdebatan. Mereka merasa tidak nyaman dengan proses tersebut dan kegelisahan pun mulai terjadi pada mereka. Singkat cerita, mereka pun menuju makam kakek Ji Yong di sebuah bukit yang jauh dari keramaian. Setiba di gerbang lokasi terlihat gestur dari ahli Feng Shui dan rekannya sangat gugup, namun mereka tetap melanjutkannya. Sesaat kemudian Lee Hwa bertanya kepada si ahli Feng Shui, apakah dia pernah melihat makam di puncak bukit seperti ini sebelumnya? Namun si ahli Feng Shui mengalihkan pembicaraan bahwa dia hanya seorang ahli Feng Shui. Setelah memeriksa kuburan tanpa nama tersebut, ahli Feng Shui kemudian bertanya kepada Ji Yong, dari mana mereka mendapatkan situs pemakaman ini. Lalu Ji Yong menjawab, poinnya adalah menurut kata ayahnya dari seorang biksu terkenal bernama Ki Sunai. Dia berkata hal itu karena kakeknya dianggap berjasa bagi negara. Namun makamnya dibuat sesederhana mungkin karena pada zaman itu perampokan terhadap makam sangat merajalela. Lalu sesaat kemudian si ahli Feng Shui kemudian meminta maaf dan berkata dia tidak bisa melakukan ini. Namun dia tidak mengatakan apa alasannya. Lalu setelah kembali ke mobil, dia menjelaskan kepada rekannya bahwa selama 40 tahun dia bekerja sebagai penggali tanah. Baru kali ini dia menemukan tempat yang sangat berhantu dan benar-benar buruk. Apa jadinya jika Anda menyentuh makam yang tidak boleh disentuh? Ini seharusnya bukan tempat peristirahatan bagi manusia, katanya lagi. Setelah kembali ke hotel, Ji Yong kembali memohon ke ahli Feng Shui. Dia meminta agar menyelamatkan anaknya. Lalu Lee Hwa kemudian membuat ide, bagaimana jika dibuat teknik penggantian kejahatan, di mana mereka membuat persembahan kepada dewa dan memindahkan kuburan pada saat yang sama. Mereka kemudian melakukannya. Mereka membawa beberapa ekor babi mati dan 5 orang yang lahir pada tahun babi. Dan mereka meminta kelima orang itu untuk melakukan penggalian. Ritual dan penggalian pun kemudian dimulai. Mereka pun kemudian mengangkatnya. Mereka berkata itu peti mati yang dibuat dari kayu cemara, di mana dulunya hanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan saja. Sebelum membawanya, si ahli Feng Shui berkata kepada rekannya yang membawa mobil berisi peti agar menjaga dirinya baik-baik. Dia pun menjawab agar dia tenang saja. Dia berkata semuanya sudah selesai sekarang. Saat itu, orang-orang yang sebelumnya diminta untuk menggali masih tinggal di kuburan tersebut untuk menutupinya. Namun saat itu ada seekor ular keluar dari dalam.
Karena kaget, dia pun memotong ular tersebut dengan skop. Suasana seketika berubah, angin berhembus kencang, langit pun menjadi gelap dan hujan pun turun. Karena hujan turun, ahli Feng Shui sempat meminta kepada Jiyong supaya kremasi ditunda. Karena jika kremasi dilakukan di hari cerah, agar roh dari orang tersebut akan pergi ke tempat yang baik. Namun Jiyong meminta dilakukan hari itu juga. Namun agar kremasi bisa dilakukan tanpa membuka peti yang ada, di sini sogok menyogok pun terjadi. Semua sebenarnya sama saja. Saat itu Jiyong dan keluarganya pergi ke kota, sementara si ahli Feng Shui pergi menemui orang di sebuah kuil tua menanyakan informasi lebih banyak mengenai makam yang baru saja dia gali. Di sisi lain, rekannya pergi makan sup di depan gedung kremasi. Lalu petugas kremasi kemudian membuka peti secara diam-diam. Peti sempat terbuka sedikit. Li Hua datang tepat waktu sehingga aksinya gagal. Namun saat itu Li Hua pingsan saat peti terbuka sedikit. Kata Li Hua, ada sesuatu yang keluar dari sana dan itu sangat jahat. Malam itu juga langsung ada kejadian menyeramkan. Ayah Jiyong berhalusinasi seperti melihat ayahnya, lalu ada makhluk gaib yang memeras jantungnya. Sementara ibunya yang menjaga ayahnya juga tergeletak di lantai seperti ada yang mencekik lehernya. Li Hua bersama rekannya dan rekan dari si ahli Feng Shui membuat sebuah ritual memanggil roh di sebelah peti mati itu dan berniat menangkapnya kembali, sementara si ahli Feng Shui disuruh pergi menemui ke rumah keluarga Jiyong. Di malam itu Jiyong pun mengalami mimpi buruk. Lalu ada yang mengetuk pintu meminta agar pintu dibuka dan mengaku si ahli Feng Shui. Namun di sisi lain ada yang menelepon mengaku juga si ahli Feng Shui dan meminta jangan membuka pintu. Yang di pintu bukanlah dia. Namun yang menjadi misterius adalah ditelepon meminta agar Jiyong membuka jendela. Seketika dia pun kesurupan. Namun yang masuk dari pintu utama adalah si ahli Feng Shui. Dia bisa masuk atas bantuan dari pegawai hotel. Aneh. Jiyong kemudian muntah darah. Hal serupa juga dialami oleh rekan Li Hua yang sebelumnya sempat kerasukan roh jahat yang mengaku kakek Jiyong. Keanehan pun terjadi begitu banyak di keluarga Jiyong malam itu. Jiyong mematahkan lehernya sendiri hingga akhirnya dia pun mati. Anak bayi Jiyong malam itu menjadi bayi normal seperti biasanya, seperti bayi pada umumnya. Namun ada makhluk yang ingin membunuhnya. Untung saja kremasi terhadap peti itu segera dilakukan sehingga anaknya selamat. Sementara para petugas penggali kubur saat itu juga merasa tersiksa setelah kejadian itu. Lalu si ahli Feng Shui kemudian dengan inisiatif sendiri pergi menggali kuburan itu lagi sendiri. Namun yang paling mengagetkan dia, di sana dia menemukan ada peti lain yang dikubur tegak. Dia kemudian mengabari rekannya. Saat mereka berhasil mengeluarkan peti, rubah-rubah yang banyak di sana lari seperti ketakutan. Mereka kemudian menggalinya dan membawa peti itu ke kuil tua yang sebelumnya dikunjungi si ahli Feng Shui. Karena Jiyong sudah tiada, akhirnya mereka meminta izin kepada Bibi Jiyong. Bibi Jiyong kemudian menjelaskan semua yang dia tahu. Dan dia berkata akan memberikan imbalan sesuai yang dijanjikan Jiyong. Kemudian dia meminta mereka menanganinya sendiri mengenai peti mati yang tersisa. Malam itu pun mereka tidur di kuil, namun hal aneh terjadi. Saat rekan Li Hua bangun, dia tidak melihat biksu itu. Saat mereka periksa peti itu pun dalam keadaan terbuka, lalu atap di atasnya pun terbuka seperti bolong. Ternyata yang keluar dari dalam peti itu adalah hantu seperti monster yang mereka sebut hantu Jepang. Rekan Li Hua kemudian dilukai oleh monster tersebut dan dia pun dirawat di rumah sakit. Ahli Feng Shui pun kemudian kembali ke kuil tua itu dan mencari tahu bagaimana menghentikan semuanya. Lalu dia pergi kembali ke kuburan tua itu untuk menggali lebih dalam lagi. Sementara Li Hua melakukan permainan mistis bersama temannya dan hal itu membuat rekannya bangun dan sepertinya dia dirasuki oleh hantu Jepang itu juga. Di sisi lain, si ahli Feng Shui yang saat itu kembali menggali kuburan itu, dia kemudian menemukan tengkorak yang cukup aneh dan besar. Dia pun ketakutan dan lari dari sana. Dia kemudian memberitahu hal itu kepada rekannya. Di sini mereka pun mulai berusaha memecahkan teka-teki ini dari semua informasi yang mereka dapatkan. Namun begitu, terjadi perdebatan di antara mereka. Rekan ahli Feng Shui itu merasa tidak perlu meneruskan ini karena selama ini mereka baik-baik saja. Namun setelah pekerjaan ini mereka mengalami hal-hal aneh.
Sementara ahli Feng Shui mengatakan ini harus diselesaikan. Lalu mereka belajar dari luka rekan Li Hua, di mana hantu itu menghindari tato saat melukainya, sehingga mereka memutuskan mencoret seluruh tubuh mereka seperti tato agar tidak bisa dilukai oleh monster atau hantu Jepang itu. Mereka kemudian kembali ke sana. Mereka kemudian membuat perencanaan di sana dan mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Suasana gelap di malam hari, mereka menunggu waktu yang tepat untuk melakukannya, dan benar saja ada tangan yang mengambil ikan yang mereka tabur di tanah. Lalu hantu itu pun keluar memungut ikan-ikan yang mereka tebar. Lalu Li Hua membakar pohon besar itu dan kemudian bersembunyi di baliknya. Kemudian mengajaknya berbicara di sana untuk mengulur waktu. Sementara si ahli Feng Shui dan rekannya menggali kuburan itu untuk mencari yang mereka sebut jarum besi. Sampai lama mereka belum juga menemukannya. Mereka pun sempat putus asa. Lalu hantu itu kemudian menemukan Li Hua. Untung saja di saat yang tepat muncul bayangan wanita tua yang dikenal oleh hantu tersebut, sehingga memberi waktu bagi Li Hua untuk melarikan diri. Sesaat kemudian, hantu itu berubah menjadi api dan kembali ke makam itu sehingga menemukan si ahli Feng Shui yang berada di sana. Hantu Jepang itu kemudian mengoyak-ngoyak bagian perutnya yang hendak mengambil bagian hatinya. Li Hua dan rekannya datang dan menyiramnya dengan darah kuda putih. Itu merupakan anti dari hantu itu. Sesaat kemudian hantu itu pun kembali dan menangkap Li Hua beserta rekannya. Untung saja si ahli Feng Shui pun bangkit kembali. Dia membacakan mantranya lalu menyerang hantu itu menggunakan kayu. Dia pun kemudian akhirnya berhasil mengalahkan monster itu, namun dia sekarat. Mereka kemudian membawanya ke rumah sakit dan kemudian dioperasi, dan dia pun berhasil diselamatkan. Namun di sisi lain, tentara dan pemerintah akhirnya berhasil menemukan seekor beruang liar, dan mereka pun bersangka dan beralibi bahwa beruang itulah yang binatang buas yang menyerang orang-orang akhir-akhir ini. Mereka akhirnya berkumpul kembali dan kembali ke kehidupannya masing-masing. Pak tua si ahli Feng Shui pun kemudian menikahkan putrinya. Film pun berakhir sampai di sini. Jika Anda menyukai alur ceritanya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk channel ini ya teman-teman ya. Jangan lupa berikan pendapat Anda di bagian kolom komentar. Terima kasih.